Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, di sini saya yang bernama Chan Ahmad. Saya di sini akan melakukan praktek proses osmosis yang dimana saya akan mengamati teh celup yang akan dimasukkan ke dalam air panas dan air dingin dan penyemprotan parfum yang akan disemprotkan ke sudut ruangan yang berlawanannya. Ayo langsung saja kita mulai. Air panas, air dingin, teh celup 2 buah, stop wet. Setelah itu celupkan 2 kantong teh ke dalam air yang berbeda dan tunggu sampai air berubah warna karena teh. Di sini bisa dilihat bahwa kantong teh yang berisi air hangat lebih cepat berubah dibandingkan dengan air dingin. Sebab apa? Sebab hal ini terjadi karena air memiliki tekanan yang lebih kecil daripada teh. Proses ini disebut difusi, yaitu di mana perpindahan molekul dari potensial yang tinggi ke potensial yang rendah. Perubahan warna apa yang terjadi pada saat proses difusi? Jawabannya, air yang bening berubah warna menjadi kemerah-merahan. Berdasarkan pengamatan pada masing-masing gelas, mana yang memiliki waktu yang lebih cepat dalam proses difusi. Sebab apa? Sebab teh celup yang dicelupkan pada gelas yang berisi air panas lebih cepat mengalami perubahan warna atau difusi, karena semakin tinggi suhu semakin cepat proses difusi terjadi. Nah, kita dapat menyimpulkan dari hasil percobaan bahwa saat kita membuat teh salah satu proses difusi karena proses penyebaran molekul. Dapat menyimpulkan dari hasil percobaan bahwa saat kita membuat teh salah satu proses difusi karena proses penyebaran molekul zat dari konsentrasi tinggi teh celup ke konsentrasi yang lebih rendah atau air, maka membuat warna air menjadi kemerah-merahan. Faktor yang mempengaruhi proses difusi adalah suhu, karena semakin tinggi suhunya semakin cepat pula kecepatan proses difusinya. Maka sebaliknya juga, semakin rendah suhunya maka semakin lambat pula kecepatan difusinya.
Pertama-tama, sediakan 2 buah gelas yang sudah diberi tanda A dan B. Yang kedua, sediakan garam secukupnya. Yang ketiga, masukkan air dulu, baru masukkan garam ke gelas. Banyak gitu. Jadi bisa dilihat bahwa kentang yang mengandung air garam cepat terendam ke bawah dibandingkan dengan kentang yang direndam dengan air tidak memakai garam. Peristiwa ini terjadi pada saat kentang direndam dalam larutan garam 30% dan 5%. Perpindahan air secara osmosis terjadi dari sel-sel kentang hipotonis keluar menuju ke larutan hipertonis, sehingga terjadi perubahan kentang seperti percobaan yang telah saya lakukan. Pada larutan garam 30% dan 5%, sel-sel kentang mengalami kekurangan air. Akibatnya terjadi plasmolisis. Kondisi ini mengakibatkan penurunan tekanan turgor. Menurunnya tekanan turgor mengakibatkan kentang menjadi lebih empuk dan lembek. Sedangkan penurunan berat kentang terjadi akibat perpindahan air dari sel-sel kentang ke larutan. Semakin tinggi larutan yang digunakan hipertonis, maka akan semakin lembek kentangnya. Kondisi sebanding juga terjadi pada penurunan berat kentang. Nah, itu percobaan dari saya. Selebihnya dan kekurangannya mohon dimaafkan bila ada kata-kata yang salah, dan kalau ada yang bermanfaatnya mudah-mudahan bisa dimanfaatkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.